Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ramadan dari Universitas Pancasila Bekasi, jurusan Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi logika matematika diskrit. Kita mulai aja. Sebelumnya saya kecilkan dulu kameranya. Untuk aplikasi saya menggunakan OBS. Oke, langsung saja, yaitu logika. Apa sih itu logika? Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan, statement. Di dalam logika, tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan. Selanjutnya ada proposisi. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Terus ada contoh proposisi. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pertanyaan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Karena ada benar dan salahnya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya yaitu benar karena sudah jelas gajah itu lebih besar daripada tikus. Terus ada contoh lain, yaitu 520 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pertanyaan? Jawabannya ya. Atau apakah ini sebuah proposisi? Ya. Terus apakah ini nilai kebenaran dari proposisi ini? Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya yaitu salah. Karena 520 itu lebih besar daripada 111. Terus selanjutnya ada mengombinasikan proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, satu konjungsi. P dan Q notasi konjungsinya itu P dan Q, dan itu ditandai dengan seperti ini, seperti angka 8 dalam bahasa Arab. Terus kedua, disjungsi. Disjungsi P atau Q, notasinya itu seperti ini, notasinya kebalikan dari dan. Terus ada lingkaran. Lingkaran ditandai dengan seperti ini. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk. Kita langsung ke contohnya, itu tabel kebenaran. Di sini ada P yaitu T itu true dan F itu false. Ada T, F, dan Q, T, F, P dan Q itu T, F. Dari mana? Yaitu P dan Q. Jika P T dan Q T, maka hasilnya T. Jika P T dan Q F, maka hasilnya F. Dan jika F P F Q T, hasilnya F. Dan P F Q F, hasilnya F. Selanjutnya adalah P Q. Jika P ini contoh disjungsi.
Yang ini contoh konjungsi, ini disjungsi, dan ini ingkaran. Saya ulangi, ini contoh konjungsi yaitu dan. Jika P true, Q true, hasilnya true. Jika P true, Q false, hasilnya false. Jika P false, Q true, hasilnya false. Jika keduanya P dan Q false, hasilnya false. Terus contoh disjungsi atau ini lambangnya seperti ini. Jika P true, Q true, hasilnya true. Jika P true, Q false, hasilnya true. Dan jika P F dan Q true, hasilnya true. Jika keduanya false, hasilnya maka false. Yang ketiga yaitu contoh ingkaran. Ingkaran itu sebenarnya kebalikan dari input. Maksudnya input itu ini dan hasil itu output. Jika PT maka ingkarannya yaitu F, dan juga sebaliknya. Jika PF maka ingkaran T. Dan ini contoh, bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk P dan Q atau ingkaran Q dan R. Ini contohnya: P true 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 false 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 false, dan Q-nya true true false false true true false false. R-nya true false true false true false true false. P dan Q, kita lihat P dan Q. Jika P dan P true, Q true, maka hasilnya T true, dan PT dan QT maka hasilnya T. Terus jika P dan T ketemu F, maka hasilnya F. Untuk mencari P dan Q, kita lihat P dan Q. Lanjut tadi, jika T ketemu F maka hasilnya F, dan F ketemu T maka hasilnya F. F ketemu T maka hasilnya F. F ketemu F maka hasilnya F. Jika F ketemu F maka hasilnya F. Ingkaran Q, ingat ingkaran itu kebalikan. Kita lihat ke Q. Ingkaran T yaitu F. Ingkaran T ingkarannya F. Begitu juga seterusnya. Jika T maka hasilnya F, dan jika F maka hasilnya T. Selanjutnya adalah ingkaran Q atau R. Ingkaran Q dan R. Kita lihat ingkaran Q dan R. Jika ingkaran Q-nya false, R-nya true, maka hasilnya false. Jika ingkaran Q false, R false, maka hasilnya false. T sama T hasilnya T, T sama F hasilnya F, F sama T hasilnya F, F sama F hasilnya F, T sama T hasilnya T, T sama F hasilnya F. Selanjutnya yaitu ada P dan Q, P dan Q atau ingkaran Q dan R. Kita lihat di sini. Di sini P dan Q diataukan atau disjungsikan ke ingkaran Q dan R. Jika P dan Q T true dan ingkaran Q dan R false, maka T dan F hasilnya T. T dan F maka hasilnya T. F dan T maka hasilnya T. F hasilnya F, F atau F hasilnya F, F dan F hasilnya F, F dan T hasilnya T, F dan F hasilnya F.
Proposisi majemuk disebut juga tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Ini contoh tautologi. P atau ingkaran P dan Q. P-nya T, TFF, Q-nya TF, TF. P dan Q. Jika T ketemu T maka T, T ketemu F maka F, F ketemu T maka F, F ketemu F maka F. Lingkaran P dan Q. Kebalikan dari ini. Kebalikan dari P dan Q, yaitu kebalikan T maka F, F maka T, F maka T, F T. P atau ingkaran P dan Q. Kita lihat untuk mengetahui hasilnya, kita lihat di sini P dan ingkaran P dan Q. Jika PT ingkaran P dan Q F maka hasilnya T. Jika PT ingkaran P dan Q T maka hasilnya T. Jika PF ingkaran P dan Q T maka hasilnya T. Jika PF ingkaran P dan Q T maka hasilnya T. Dan ini adalah sebuah contoh kontradiksi P dan Q atau ingkaran P atau Q. P-nya yaitu T, TFF, Q-nya TF, TF. P dan Q, T ketemu T, hasilnya T, TF, F, F, T hasilnya F, F ketemu F, F. P atau Q diataukan. Kalau atau jika T ketemu TF, T ketemu F, T, F ketemu T, T hasilnya. Terus jika F dan F hasilnya F. Terus ingkaran P atau Q. Kebalikan dari ini nih. Kebalikan dari P atau Q. Kebalikan ingkaran F T. Oh ini bukan F ya, T. Ini bukan F, ini T. Terus ingkaran T, F, T, F, F, T. P dan Q atau ingkaran P atau Q. Kita lihat untuk mengetahui hasilnya di sini dengan ini. Jika P dan Q T diataukan dengan ingkaran P atau Q F, maka hasilnya F. F atau ingkaran F hasilnya F. F atau ingkaran F hasilnya F. F atau ingkaran T maka hasilnya F. Terus selanjutnya ada hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika disebut juga hukum-hukum aljabar proposisi. Dan ini hukum-hukumnya ada hukum identitas, hukum negasi, hukum nul atau dominasi, hukum idempoten, terus ada hukum involusi, negasi ganda, hukum penyerapan absorpsi, terus hukum kumulatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum Demourgeon. Terus yang terakhir itu ada, kalau nggak salah, implikasi.
implikasi. Cara-cara mengekspresikan implikasi. P implikasi Q. Jika P maka Q. Jika P maka Q. P mengakibatkan Q. P implikasi Q jika P. P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q. Hipotesis menyatakan syarat cukup atau sufficient condition. Q syarat perlu untuk P, atau konklusi menyatakan syarat perlu. Q bila mana P. P whenever P. Jadi ini tabel kebenaran implikasi. P nya true true false false, Q nya T true false true false, dan hasilnya yaitu true false true true. Penjelasannya yaitu jika P diimplikasikan Q, T ketemu implikasi T maka hasilnya T. T implikasi F maka hasilnya F. F implikasi T maka hasilnya T. F implikasi F maka hasilnya T. Oke, kurang lebihnya sih materi logika itu seperti itu, tentang implikasi, disjungsi, konjungsi, terus proposisi. Oke, terima kasih. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faisal Ramadan dari Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih.